Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel saya. Kali ini kita akan masuk ke seri pembelajaran tentang database atau basis data. Oke, pada materi yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengantar dari basis data itu sendiri. Pendahuluan, jadi sebelum kita menjelaskan apa itu basis data, dulu di dalam sebuah organisasi atau perusahaan, penyimpanan berkas atau arsip itu dilakukan secara konvensional, di mana berkas atau arsip tersebut disimpan secara fisik di dalam sebuah lemari. Jadi di sini lemari ini diibaratkan sebagai database atau basis datanya. Kemudian file-file atau berkas ini itu adalah data-data di dalam sebuah perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, seiring dengan waktu, permasalahan akan muncul karena data itu akan semakin bertambah terus. Hal ini akan mengakibatkan kapasitas dari penyimpanan yang dibutuhkan itu akan semakin besar. Juga untuk konsep penyimpanan data secara konvensional ini itu akan berpengaruh pada proses pencarian data yang lebih lama. Ada lagi itu yang berhubungan dengan keamanan. Apabila terjadi kebakaran ataupun terjadinya pencurian, itu akan mengakibatkan data-data yang ada di dalam sebuah perusahaan atau organisasi itu akan hilang. Saat ini perkembangan teknologi komputer itu semakin pesat, semakin maju, yaitu muncullah teknologi basis data, yang mana dengan menggunakan teknologi basis data ini, data sekarang bisa disimpan di dalam sebuah media elektronik. Oke, kita masuk apa itu basis data. Jadi basis data ini terdiri dari dua buah kata, yaitu basis dan data, di mana basis itu dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat berkumpul. Kemudian data itu sendiri merupakan representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia. Jadi dosen, mahasiswa, pembeli, pelanggan itu adalah objek manusia. Kemudian ada barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan dan sebagainya. Itu yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi atau kombinasinya. Itu adalah data. Oke, dari dua definisi ini dapat kita definisikan bahwa basis data itu adalah suatu kumpulan data yang disimpan di dalam sebuah komputer yang tersusun secara sistematik dan dapat diperiksa, diambil, diolah, atau dimanipulasi menggunakan suatu program komputer atau perangkat lunak untuk mengambil informasi yang tersimpan di dalam basis data tersebut. Oke. Di dalam sebuah basis data itu isinya terdapat tabel-tabel yang saling berhubungan atau tabel-tabel yang tidak saling berhubungan. Jadi intinya di dalam sebuah basis data nanti itu isinya adalah dapat berupa tabel-tabel yang saling berelasi atau tidak berelasi. Oke, istilah-istilah yang ada di dalam basis data nanti ada kita mengenal istilah tabel, ada field, ada record, ada key, ada SQL dan banyak lain. Tabel itu sendiri merupakan suatu kumpulan data yang disimpan dan diorganisasikan dalam bentuk record dan kolom atau field. Jadi masing-masing kolom itu mempunyai nama yang spesifik terhadap data yang akan disimpannya. Field itu disebut juga sebagai kolom nantinya. Jadi field ini adalah sebuah kolom dari suatu tabel yang mempunyai nama dan tipe yang akan menentukan data apa yang disimpan di dalam kolom tersebut. Kemudian juga nanti kita mengenal istilah record. Record ini merupakan kumpulan dari data yang saling terkait. Jadi di dalam tabel itu nanti ada record-recordnya. Itu record itu disebut sebagai baris juga istilahnya, di mana record ini merupakan kumpulan dari kolom-kolom. Kemudian juga nanti kita akan mengenal istilah key. Jadi key ini merupakan suatu field yang dapat dijadikan kunci dalam operasi pemanipulasian atau pengambilan data dalam tabel. Ya,
Nanti akan kita jelaskan lebih detail di sesi-sesi berikutnya. Kemudian ada istilah SQL. Nah, ini juga nanti akan kita pelajari. SQL ini merupakan bahasa query-nya. Ya, kepanjangan adalah Structure Query Language. Jadi bahasa yang akan kita gunakan untuk mengakses data yang ada di dalam sebuah database. Oke, tujuan dari basis data itu, tujuan utamanya itu merupakan untuk dapat memudahkan kita dalam memperoleh data yang akan kita cari. Jadi data yang disimpan dalam sebuah database itu untuk memudahkan kita mencari data yang ada di dalam database tersebut. Selain itu ada beberapa tujuan basis data. Salah satunya adalah berhubungan dengan kecepatan atau kemudahan dalam menyimpan. Kemudian ada mengedit ataupun memanipulasi data serta dapat melihat data. Jadi dengan adanya basis data ini kita bisa melakukan pencarian secara cepat. Kemudian kita juga mudah dalam menyimpan data. Kemudian data yang sudah disimpan itu bisa kita edit atau kita manipulasi. Kemudian ada juga yang berhubungan dengan efisiensi, ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kalau konsep database konvensional itu kalau disimpan di dalam sebuah lemari, kalau data yang bertambah besar maka akan membutuhkan ruangan yang besar. Dengan konsep teknologi basis data ini, maka akan tercapai efisiensi ruangan. Ya, jadi di sini kita bisa dapat menghindar terjadinya kesamaan data, ya, dengan menggunakan kode tertentu. Nanti akan dipelajari lebih lanjut konsep dari redundansi atau data-data yang rangkap yang akan mempengaruhi ruang penyimpanan. Kemudian juga nanti ada berhubungan dengan data yang akurat, ya, keamanan dan sharing data. Jadi database ini kita bisa melakukan proses sharing data atau berbagi data. Oke, kemudian nanti kita akan belajar menggunakan DBMS. Apa itu DBMS? Ya, Database Management System. Jadi DBMS ini adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh pengguna. Jadi dengan adanya DBMS, kita bisa melakukan proses manipulasi terhadap data. Jadi di sini dari gambar ini, suatu aplikasi untuk mengakses sebuah basis data itu melalui DBMS. User juga bisa mengakses basis data itu melalui DBMS. Ya, jadi dengan menggunakan perangkat lunak atau DBMS ini kita bisa melakukan manajemen basis data. Oke, ada banyak contoh dari perangkat lunak DBMS ini yang banyak digunakan. Itu ada Microsoft SQL Server, kemudian ada Oracle, ada MySQL, Microsoft Access, dan banyak lagi contoh perangkat lunak yang digunakan untuk manajemen basis data. Oke, komponen apa saja yang ada di dalam basis data? Di dalam basis data itu ada komponen-komponennya yang membentuk sebuah basis data. Itu ada data, ada hardware, ada software, dan ada user. Jadi data ini adalah data yang tersimpan secara terintegrasi dan dipakai secara bersama-sama di dalam sebuah basis data. Kemudian ada perangkat kerasnya. Jadi perangkat keras ini yang digunakan dalam mengelola sistem basis data itu sendiri. Kemudian ada softwarenya. Softwarenya salah satu adalah DBMS tadi. Kemudian ada user, ya, yang menggunakan atau mengelola basis data tersebut. Oke, pengguna dari basis data atau usernya itu bisa dikelompokkan, ada database administrator, kemudian ada programmer, ada end user. Ini ada pengguna-pengguna dari basis data itu sendiri. Oke, saya rasa sampai di sini pertemuan pertama yang membahas tentang konsep dari basis data. Oke, saya harapkan di pertemuan pertama ini kita sudah memahami apa itu basis data. Jadi intinya di sini basis data itu adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan data, di mana dengan adanya database ini kita bisa melakukan proses pencarian lebih cepat, kemudian kita bisa menyimpan datanya, kemudian kita bisa melakukan proses edit, ya, hapus, ya. Jadi intinya berhubungan dengan proses manipulasi data. Oke, nanti kita ketemu lagi di
sesi pembelajaran materi yang kedua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.